Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita berada di atas Islam, berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sebuah nasihat yang kami peruntukkan khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Mari kita berusaha untuk selalu memperbaiki niat kita. Karena sebagus apapun perbuatan kita dan sebanyak apapun amal-amal kita, bila niatnya salah maka tidak tercapai tujuan yang kita inginkan. Jangan sampai kita banyak beramal, banyak beribadah, banyak berkorban, sudah susah payah, sudah capek tapi tidak mendapatkan apa-apa. Begitu pentingnya menata hati dan menata niat, sehingga para ulama selalu menempatkan bab tentang niat itu pada bab yang pertama dalam kitab-kitab mereka. Mayoritas dari para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya dan seseorang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya. Maka para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan bab niat agar ketika kita membahas, mengkaji kitab tersebut sudah meluruskan niat kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah bekerja keras, sudah lelah, sudah capek, tapi hasilnya bisa kita rasakan, tentu ini hal yang menyenangkan. Tapi kalau sudah keras, bekerja keras, maksimal, kemudian juga sudah capek, susah payah, lalu nggak dapat apa-apa. Seperti dalam urusan dunia saja, ketika seseorang bekerja keras, pontang-panting, banting tulang, dan mendapatkan hasil yang banyak, rasanya capek dan lelah itu terobati dengan adanya hasil yang maksimal. Tapi bagaimana rasanya ketika seseorang sudah capek, lelah, pontang-panting, banting tulang, terus tidak ada hasilnya? Apalagi kalau sebaliknya justru merugikan atau kerugian yang didapatkan, maka tentu lebih berat lagi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara manusia ada yang berjuang keras, bersemangat dalam beramal,
capek dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia lelah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sangat menggembirakan dan rasa lelah itu seolah tidak ada. Tapi ada juga orang yang banyak beramal, banyak dan berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak pengorbanan yang dia keluarkan, baik hartanya maupun dirinya sendiri, tapi ternyata yang dia dapatkan bukan surga, tapi justru sebaliknya, yaitu api neraka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat yang menjadi pengingat bagi kita semuanya. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 15. Surat 11 ayat 15. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan sempurnakan bagi mereka amal-amal mereka di dunia ini, dan mereka sedikit pun tidak akan rugi atau tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menginginkan dunia dari amal yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu di dunia. Dan di akhirat dia tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Jadi gambarannya, kalau ada orang beribadah, apakah dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia zakat, dia haji, dia umroh, dia berzikir, dia bersodakoh, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian ketika niatnya untuk mendapatkan dunia, Allah berjanji dunianya akan diberikan kepada orang tersebut. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apapun, bahkan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 penafsiran yang antara satu penafsiran dengan penafsiran lainnya saling mendukung tentang ayat tersebut. Yang pertama, penjelasannya adalah ada di antara manusia yang beribadah, beramal solih, seperti ibadah-ibadah yang tadi saya sebutkan. Niatnya sebenarnya karena Allah, namun dia ingin bayarannya kontan, ingin bayarannya cash di dunia ini. Jadi tidak ada orientasi akhirat dalam hatinya, tidak berpikir tentang surga, tapi benar-benar murni ingin mendapatkan dunia. Misalkan orang bersodakoh, saya sodakoh biar dapat ganti 10 kali. Saya pingin haji dan umroh, katanya balasannya diberi kekayaan, ben tambah sugih, misalkan begitu. Saya ingin sholat duha supaya rezeki saya lancar. Sebenarnya ibadahnya karena Allah, tapi dia ingin balasannya disegerakan di dunia ini. Jadi memang niatnya betul-betul orientasinya ingin balasan di dunia ini. Maka inilah orang yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Allah akan berikan apa yang dia inginkan di dunia ini, tapi di akhirat nggak dapat bagian. Kalau memang niatnya murni untuk itu. Nah, maka setiap ibadah yang kita lakukan, mari kita teliti satu persatu Bapak Ibu jamaah sekalian. Sholat kita niatnya apa? Sodakoh kita, puasa, haji, umroh, sodakoh dan lain-lainnya, niatnya untuk apa? Setiap satu persatu amal kita harus kita rinci, harus kita detailkan niatnya karena apa. Karena bila salah niat, sudah capek, lelah, banyak biaya dikeluarkan, tidak dapat apa-apa. Bahkan dia tidak mendapatkan di akhirat apapun kecuali api neraka. Di ayat yang ke-16 jelas dia tidak mendapatkan bagian kecuali api neraka.
Ini penafsiran yang pertama, yaitu niatnya karena Allah, tujuannya untuk Allah, tapi ingin dibayar cash kontan di dunia ini, maka dia tidak mendapatkan apapun di akhirat. Berbeda dengan orang yang niatnya karena Allah, berharap akhirat, berharap surganya, lalu Allah berikan bonus di dunia yang tidak dia minta, tidak dia harapkan, maka ini berbeda dengan yang pertama tadi. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang beramal tapi sia-sia? Penafsirannya adalah orang yang riya atau sum'ah. Orang yang beribadah ingin dilihat dan dipuji orang, ingin didengar dan disanjung orang. Apapun jenis ibadahnya, semua punya peluang untuk pamer, untuk disanjung orang, ditunjukkan, ditampakkan kepada orang. Hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu begitu khawatir dengan syirik kecil, dan kekhawatirannya itu beliau tujukan kepada para sahabat Nabi. Sampai beliau mengatakan, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling saya khawatirkan dari kalian para sahabat adalah syirik kecil. Wasu'ila anhu, ditanya Rasulullah tentang apa itu syirik kecil, beliau mengatakan faqala ar-riya, yaitu riya. Kita tahu bahwa para sahabat itu manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Para sahabat itu generasi terbaik umat ini. Tapi Rasulullah saja masih khawatir kalau mereka melakukan kesyirikan kecil, yaitu riya. Kalau para sahabat saja dikhawatirkan oleh Rasulullah berbuat riya, bagaimana dengan kita? Hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian, sayang kita sudah beramal capek, susah payah, keluar biaya, terus karena riya nilainya 0, bahkan berdosa. Riya ini tidak hanya menghapus amal-amal kita, pahalanya dihapus, sekaligus dosa, termasuk dosa besar. Walaupun syirik kecil, tapi itu adalah syirik, bukan kata kecil yang kita fokuskan, tapi syiriknya, syirik kecil. Hati-hati, kadang-kadang tanpa terasa kita posting di status kita, baik di WA, di Facebook dan lain-lainnya, tentang ibadah kita. Kadang-kadang diembel-embeli dengan doa, tapi tujuannya pamer. Ya. Berfoto selfie di depan Ka'bah, kemudian mengatakan semoga ibadah saya diterima, lalu di-share, disebarkan ke teman-temannya. Ya. Memang tidak bisa disimpulkan orang seperti itu pamer, karena tergantung hatinya seperti apa. Tapi bagi pelakunya itu sangat rawan, ibadah difoto, dipamer-pamerkan, disebarkan, hati-hati. Karena hati sangat mudah tergelincir, sangat mudah berubah. Atau kadang-kadang juga secara halus sepertinya berdoa untuk orang lain, tapi sebenarnya juga dalam rangka menonjolkan dirinya sendiri. Misalkan ada orang berbuat salah, lalu dia mengatakan mudah-mudahan, tapi diposting, bukan dalam dirinya sendiri. Saya tidak seperti itu. Dia menonjolkan dirinya seolah bahwa dirinya itu tidak seperti orang itu. Jadi banyak sekali sarana-sarana syaitan yang digunakan pada hari ini bagaimana menjebak Bani Adam, manusia, supaya tidak ikhlas. Apalagi kalau sudah berupa amalan-amalan sosial. Amalan yang bersifat pribadi saja untuk dirinya, ini rawan sekali dipamerkan. Apalagi kalau ibadah itu manfaat dan peruntukannya bagi orang lain, ini lebih rawan lagi. Ya. Insyaallah, hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian, tiwas kita banyak sedekah, banyak uang dikeluarkan, banyak waktu diluangkan, tapi ternyata dapatnya adalah api neraka, karena kita niatnya riya, ingin pamer, ingin dipuji. Maka ini penafsiran yang kedua. Yang ketiga, ada di antara manusia beribadah dan murni niatnya untuk dunia. Kalau yang pertama niatnya karena Allah tapi ingin dibayar sekarang. Kalau yang ketiga ini niatnya murni untuk dunia. Ya.
Misalkan, wah saya pingin hadir di pengajian, soalnya di sana banyak ceweknya supaya dapat jodoh. Nah, itu kan jelas disetting dari awal niatnya mencari jodoh. Bukan berarti mencari jodoh salah, tapi ngaji kalau niatnya mencari jodoh berarti tidak benar. Atau beribadah tujuannya untuk berbisnis. Ya. Maka ini jelas langsung niatnya karena dunia. Kalau yang pertama niatnya karena Allah tapi ingin dibalas sekarang. Kalau yang ketiga ini betul-betul niatnya karena dunia. Kemudian yang keempat, terakhir penafsirannya adalah siapa yang dimaksud orang yang beribadah karena dunia, yaitu orang yang beribadah tapi dia melakukan kekufuran, melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislamannya. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umroh, sodako, baca Quran, tapi di sisi lain dia melakukan perbuatan yang membatalkan keislamannya. Contohnya, kalau kita baca tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal syahadat, pembatal-pembatal keislaman. Kalau kita sholat batal, maka sholat itu tentu tidak sah dan harus diulang. Ini yang batal syahadatnya, yang batal keislamannya, na'udzubillah. Di antaranya perbuatan syirik, membatalkan keislaman. Termasuk di dalamnya adalah sihir. Siapapun di antara kita, na'udzubillah, kalau ada yang mempelajari atau belajar atau mengajarkan sihir, maka dia batal keislamannya. Para ulama mayoritas menyatakan orang yang belajar dan mengajarkan sihir itu kafir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah menyatakan wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir karena dia mengajarkan sihir. Yu'allimuna an-nasa sihr, mengajarkan kepada manusia sihir. Yang mengajar maupun yang belajar dan mempraktekkan sihir dihukumi kafir, keluar dari Islam. Apakah itu berupa sharaf, memalingkan, ya, memisahkan dua orang yang saling mencintai, yang tadinya dua manusia suami istri itu saling mencintai karena disihir, datang ke dukun dipisahkan, maka itu termasuk perbuatan kufur. Atau sebaliknya atof, yaitu pelet, mahabbah, pengasihan, termasuk di dalamnya pelaris, termasuk di dalamnya pesugihan, termasuk juga sihir kanuragan dan sihir-sihir yang lainnya. Maka ini contoh pembatal keislaman. Walaupun dia sholat, bahkan haji, bahkan umroh, banyak bersodakoh, tapi dia melakukan perkara yang membatalkan keislamannya, maka karena batal Islamnya, batal seluruh amal-amalnya. Maka harus hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam menjalani hidup ini kita terus belajar, jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara yang membatalkan keislaman kita. Jadi ini 4 penafsiran dari surat Hud ayat 15, bahwa di antara manusia ada yang beramal, tapi amalnya ini diniatkan untuk dunia dan perhiasannya, maka dia tidak mendapatkan bagian di akhirat dan Allah akan berikan di dunia itu. Kemudian satu hadis menjadi nasihat bagi kita. Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan Zaid bin Thabit, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'ti minad dunya ila ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Yang pertama kata Rasulullah, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, apapun yang dia lakukan, kalau dunia tujuannya,
maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran berada di pelupuk matanya, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang Allah tetapkan untuknya. Apapun yang kita lakukan, kalau niatnya untuk mencapai target dunia, Allah akan cerai-beraikan urusan kita, porak-poranda urusan kita. Dan Allah akan menjadikan kemiskinan berada di pelupuk matanya. Kalau yang dipikir dunia, dunia, dunia terus, duit, duit terus, Allah justru akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Dia merasa miskin terus. Sebagai contoh saja Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sangat banyak bukti. Kalau ada seseorang yang niat dia menikah, niatnya karena dunia, maka sepanjang kehidupan rumah tangganya Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan tanamkan rasa kemiskinan di dalam hatinya, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali yang sudah Allah tetapkan. Akan tetapi kalau niatnya akhirat, Allah akan merapikan urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya, maksudnya menata, merapikan kehidupannya. Dan Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk, dalam keadaan hina. Allah akan datangkan justru dunia itu di bawah genggamannya, di bawah kekuasaannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita selalu mengawasi kondisi hati kita, selalu perbaiki niat kita. Apakah niat kita ini karena akhirat ataukah karena dunia? Bila niat kita untuk akhirat, maka dunia akan Allah berikan. Tapi kalau niatnya karena dunia, akhirat tidak mendapatkannya. Seperti gambarannya, akhirat itu tanaman, misalkan padi. Maka dunia ini adalah rumput. Siapa yang menanam padi, rumputnya juga ikut tumbuh. Dan siapa yang menanam rumput, tidak mungkin akan tumbuh padi. Siapa yang menanam akhirat, niatnya selalu akhirat, orientasinya akhirat, maka dunia Allah cukupi baginya. Dan siapa yang niatnya dunia, dia akan mendapatkan dunia itu, tapi akhiratnya dia tidak dapatkan. Monggo dipilih, mau niat akhirat dan dunia pun dapat, atau niat dunia dapat dunia saja. Bagi kita yang tentunya yang memiliki kecerdasan, tentunya ingin dapat dua-duanya, maka caranya adalah niatnya selalu akhirat. Niatnya selalu karena Allah Subhanahu wa taala, karena mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah. Maka dunia akan datang kepada kita dalam keadaan hina dina, akan dalam keadaan tunduk dan dikendalikan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya agar hati ini selalu ikhlas dan hati ini selalu berorientasi akhirat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang selalu condong kepada dunia, sehingga ibadah-ibadah semuanya diniatkan karena dunia. Mudah-mudahan rasa lelah, rasa capek, rasa ngantuk, pengorbanan tenaga, pikiran, bahkan harta, bahkan ada yang berkorban jiwa, semuanya benar-benar akan mendapatkan hasil yang gemilang di akhirat kelak dengan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.